menerbitkan aturan larangan upacara pengibaran bendera merah putih di Papua pada 17 Agustus. Nah, yang kayak begini nih yang harusnya ditindak, yang kayak begini nih, aduh, yang harusnya digas, ya kan, oleh aparat. Siapa? OPM. Aduh. Ini ada bocah, saudara, bocah nggak ngerti apa-apa. Malah menurut pengakuan bocah ini yang mengibarkan bendera One Piece ini, ya kan, dia hanya sekedar ikut-ikutan kayak tren di TikTok, saudara. Tepok jidat, saudara, kacau. Cuman karena ikut-ikutan, ya kan, digeruduk. Waduh. OPM gimana? Apa kabar otak? Aduh. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir, Senin 4 Agustus 2025. Bagaimana menurut saudara, keadaan saudara? Semoga semuanya sehat dan keluarganya mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perjuangan, panjang umur perubahan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apalah, di mana lah letak otak, ya kan? Udah jelas kan tuh, udah jelas. Bendera One Piece itu kan, bendera One Piece itu dilakukan oleh orang-orang awam tentang politik. Ya bisa dua kemungkinan. Orang awam tentang politik karena dia ikut-ikutan aja, FOMO, ya kan. Ada yang viral ikut, ada yang viral ikut. Nah, kemungkinan kedua, bendera One Piece berkibar itu karena ada rasa ketidakpercayaan publik. Ada rasa kekecewaan mendalam dari rakyat Indonesia kepada penguasanya, ya kan. Kekecewaan mendalam karena bentuk ketidakadilan, apalagi ada rekening nanti akan dipantau, saudara, dipantau pasca 17 Agustus itu. Dan berbagai macam ketidakadilan lainnya yang dirasakan oleh rakyat. Daya beli menurun, ya kan. Pasar gelap gulita, ya kan. Banyak retail tutup, ya kan. Badai PHK, ya kan. Ya, rakyat yang waras, ya kan, yang kemungkinan kedua tadi, yang benar-benar mengerti situasi politik sekarang, ya mereka mengekspresikan dengan bendera One Piece. Nah, tapi ini ada, saudara, orang ya dalam kategori yang cuma ikut-ikutan mengibarkan bendera One Piece. Gara-gara kibarkan bendera One Piece, rumah pemuda di daerah Tuban itu digeruduk. Waduh, digeruduk polisi hingga Intel Kodim gara-gara kibarkan bendera One Piece di daerah Tuban. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan OPM tuh? OPM, aduh, OPM itu jelas tuh, OPM itu beritanya anget banget nih, minggu ini anget. OPM bilang melarang warga Papua kibarkan bendera merah putih. Bahkan OPM itu bilang, juru bicara Markas Pusat TPNPB OPM, Sebi Sambo, mengatakan orang asli Papua dan mereka yang mendiami tanah Papua hanya boleh mengibarkan bendera bintang kejora, saudara. Nah, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka, menerbitkan larangan upacara, menerbitkan aturan larangan upacara pengibaran bendera merah putih di Papua pada 17 Agustus. Nah, yang kayak begini nih yang harusnya ditindak, yang kayak begini nih, aduh, yang harusnya digas, ya kan, oleh aparat. Siapa? OPM. Aduh. Ini ada bocah, saudara, bocah nggak ngerti apa-apa. Malah menurut pengakuan bocah ini yang mengibarkan bendera One Piece ini, ya kan, dia hanya sekedar ikut-ikutan kayak tren di TikTok, saudara. Tepok jidat, saudara, kacau. Cuman karena ikut-ikutan, ya kan, digeruduk. Waduh. OPM gimana? Apa kabar otak? Aduh, nggak digeruduk tuh OPM. Di Indonesia sendiri akhir-akhir ini bendera One Piece itu sedang ramai diperbincangkan, dikibarin di mana-mana, ya kan, oleh sejumlah pihak menjelang ulang tahun ke-80. Nah, apa sih filosofi daripada bendera One Piece itu? Ya, saudara yang udah paham kartun paham lah. Tapi kalau Al-Fakir di sini nggak mendalami apa itu kartunnya, One Piece itu gimana, ya kan? Karena nggak begitu mengikuti juga, gitu kan. Nah, kalau lihat sejarah bendera bajak laut itu sendiri, ternyata itu bendera fitnah yang dilakukan oleh orang-orang kafir harbi, ya kan, musuhnya tentara-tentara Islam saat itu, ya kan, membuat bendera. Itu awalnya bendera Utsmani, awalnya bendera Khilafah Utsmani. Kemudian oleh orang-orang kafir dituduh, bahkan diganti benderanya jadi bendera tengkorak dan tulang disilang, gitu kan. Nah, itu sejatinya sebenarnya soal bajak laut itu, sejatinya mereka itu bukan bajak laut. Itu hanya fitnah disebut bajak laut. Nah, itu ada dua muslim bersaudara, namanya Khairuddin Barbarossa dan Aruts Barbarossa. Barbarossa bersaudara. Nah, sejarah terkenal sebagai pahlawan muslim, militan, ya kan, pejuang Islam kafah itu kan. Barbarossa bersaudara itu terkenal sebagai pahlawan muslim dalam melawan kekuatan kolonial Eropa saat itu. Dan pakai benderanya bendera Utsmani kan, gitu, bukan bendera bajak laut. Nah, bendera bajak laut itu adalah fitnah dan tuduhan dari orang-orang kafir yang disematkan ke Barbarossa bersaudara kan, gitu kan. Nah, karena Barbarossa bersaudara ini yang dari tentara kaum muslimin ini, tentara pejuang Islam kafah yang beneran itu, kekhilafan Islam saat itu Utsmani, itu mereka membantu melindungi komunitas muslim yang terancam. Nah, bahkan ada mu'alaf namanya Jack Sparrow, bajak laut Inggris yang juga masuk Islam dan banyak melindungi komunitas muslim dari pengusiran di Eropa pasca pembantaian oleh kafir di Spanyol atau di Andalusia, inkuisisi.
ya kan, kafir-kafir yang intoleran kepada umat Islam. Jadi kalau bicara yang intoleran itu bukan umat Islam, justru kafir-kafir yang bantai banyak kaum muslimin di Andalusia. Itulah mereka yang intoleran gitu kan. Nah saat itu orang-orang korban dari intoleransi kafir-kafir ya kan di Andalusia ini ditolongin. Ada Jack Sparrow ya kan yang mualaf atau yang bahasa Arabnya namanya Yusuf Reis ya kan. Nah aslinya simbol bendera mereka adalah bukan tengkorak, tapi simbol mereka adalah bulan dan bintang, simbol bendera Khilafah Utsmani. Nah saat itu Laut Mediterania itu lautan yang ada di bumi Allah ini dikuasai oleh Turki Utsmani. Bahkan Turki Utsmani itu saat itu di abad 15 itu adalah angkatan laut yang tidak terkalahkan, ya kan? Menguasai, bahkan mengalami menang demi menang, kejayaan demi kejayaan dan lain sebagainya macamnya. Nah, muncullah saudara tahun 1538 ada yang namanya Paus Paul III mengorganisir pasukan laut sebagai bagian dari tentara salib. Nah, dipimpin oleh pelaut asal Genoa yang bernama Andrea Doria yang didukung 250 kapal perang. Mereka kemudian berhadapan dengan pasukan Khairuddin dan Ajur Khairuddin Barbarossa. Tentara salib berhadapan dengan pasukan kaum muslimin Barbarossa bersaudara yang cuma didukung 122 kapal pada 28 September 1538. Kaum muslimin membawa sekitar 122 kapal. Nah, tentara salib bawa 250 kapal, ya kan? Dalam pertempuran ini, 10 kapal pasukan tentara kafir salib, ya kan, ditenggelamkan dan 30 kapal ditahan tanpa kehilangan satu kapal pun, dan sekitar 1000 pasukan salib kafir, ya kan, kafir harbi itu ditahan oleh Barbarossa bersaudara. Luar biasa kan? Militansi, bagaimana li'ilah kalimatillah, bagaimana perjuangan kaum muslimin saat itu. Cuma 120 kapal bisa melawan 250 kapal perang kafir. Kan luar biasa. Luar biasa. Nah, Barbarossa bersaudara ini kemudian dikenang sebagai pahlawan, mujahid sejati, ya kan? Bukan seperti Erdogan, cuman mulutnya menyambar-nyambar bagaikan petir siang bolong, cuman ngomong doang. Tapi ini beda. Barbarossa bersaudara itu dikenang sebagai pahlawan, mujahid sejati. Bahkan kehebatan Barbarossa bersaudara ini, kehebatannya bahkan itu bisa dibandingkan, bisa disandingkan dengan Muhammad Al-Fatih atau Sulaiman Al-Qanuni. Jadi, bajak laut sebenarnya itu adalah tuduhan fitnah, ya kan? Yang sebenarnya adalah kaum muslimin punya kapal perang menguasai hampir angkatan laut yang terjadi itu. Nah, bagaimana menurut saudara? Nah, tolak ukur bagaimana? Wah, ini One Piece, ini bajak laut. Ya, jadi kita jangan terlalu ikut-ikutan doang seperti bocah tadi. Bocah tadi itu kalau kategori daripada taklid itu masuk, kan ada dua nih, Mukholid Ami dan Mukholid Mutabi. Nah, bocah tadi itu masuk kategori Mukholid Ami. Jadi dia mengikuti sesuatu ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya, tanpa tahu ilmunya. Hanya FOMO ikut-ikutan. Tapi bagi kaum muslimin, semoga bendera yang kelak akan berkibar dari ufuk dan sampai ke barat, bendera yang akan membebaskan Palestina, bendera yang akan mempersatukan kaum muslimin adalah bendera tauhid, saudara. Bukan bendera One Piece. Allahu Akbar. Atau bendera asobiah lainnya. Bendera kesukuan, ya kan, kekeluargaan, atau bendera yang mengkotak-kotak kaum muslimin jadi terpecah belah. Nauzubillah min zalik. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.